Paulus berpendapat atas dasar jika itu memalukan. Jika tidak memalukan bagi seorang perempuan untuk memiliki rambut yang dicukur seperti halnya beberapa budaya, maka argumen Paulus di sini tidak berlaku. Dia jelas mendasarkan argumennya pada sikap budaya zaman mereka, bukan pada apa wahyu kehendak Tuhan tentang masalah ini. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-15 di dalam serial pembahasan kitab 1 Korintus dengan tema Masalah Kerudung. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari 1 Korintus pasal 11 ayat 2 hingga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saya sangat senang saudara-saudari karena kalian selalu mengingat saya dan tetap mengikuti semua ajaran yang sudah saya sampaikan. Tetapi sekarang saya mau kalian mengetahui hal ini. Kepala dari Kristus adalah Allah, kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus, dan kepala dari setiap istri adalah suaminya. Jadi kalau laki-laki menyampaikan pesan dari Roh Allah atau berdoa dengan memakai kerudung, berarti dia tidak menghormati Kristus sebagai kepalanya. Sebaliknya, waktu perempuan berdoa atau menyampaikan pesan dari Roh Allah, dia harus memakai kerudung. Kalau tidak, berarti dia tidak menghormati suaminya sebagai kepalanya. Karena tidak pantas seorang perempuan melakukan kedua hal itu tanpa kerudung. Hal itu memalukan sama seperti perempuan yang digundul kepalanya. Jika kalian perempuan tidak mau memakai kerudung, sekalian saja potong rambutmu pendek seperti laki-laki. Tetapi kalau kalian malu berambut pendek atau gundul, maka pakailah kerudung. Sebaliknya, laki-laki tidak perlu memakai kerudung waktu berdoa atau menyampaikan pesan Roh Allah, sebab laki-laki mencerminkan sifat-sifat Allah dan kemuliaannya, sedangkan perempuan mencerminkan kemuliaan laki-laki, karena laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuanlah yang berasal dari laki-laki. Ingatlah bahwa bukan Adam yang diciptakan untuk Hawa, tetapi sebaliknya. Karena itu perempuan perlu memakai kerudung untuk menunjukkan bahwa dia hormat pada kepalanya, yaitu suami. Hal itu juga dilakukan karena malaikat-malaikat selalu hadir dalam ibadah kita. Tetapi perlu kita ingat, biarpun awalnya perempuan berasal dari laki-laki, tetapi kemudian setiap laki-laki dilahirkan dari perempuan. Dan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berasal dari Allah. Demikian pula dalam anggota umat Allah, laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Pikirkanlah sendiri, apakah pantas seorang perempuan berdoa kepada Allah dalam pertemuan jemaat tanpa memakai kerudung? Setiap orang pun tahu bahwa tidak pantas laki-laki berambut panjang. Sebaliknya, bagi perempuan, rambut panjang adalah kebanggaan. Sebab rambut panjang diberikan kepada wanita sebagai penutup serta menunjukkan harga dirinya sebagai perempuan. Nah, kalau ada yang bersikeras mengubah kebiasaan ini, ketahuilah bahwa para rasul dan seluruh jemaat Allah melakukan kebiasaan tersebut. Kami tidak mempunyai kebiasaan lain. 1 Korintus 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus membahas banyak masalah. Beberapa terkait dengan perilaku sebagai orang Kristen dalam masyarakat Korintus,
Yang lainnya berkaitan dengan perilaku dalam perkumpulan orang-orang kudus. Salah satu masalah yang melibatkan perempuan berdoa dan bernubuat dengan kepala terbuka dicakup secara mendalam di dalam 1 Korintus 11 ayat 2-16 tentang saudara-saudara mana yang memiliki pandangan berbeda mengenai penerapannya hari ini. Pandangan tentang kerudung umumnya terbagi dalam dua kubu. Itu adalah kebiasaan gereja, dimaksudkan untuk aplikasi universal dan permanen. Itu adalah kebiasaan masyarakat dan instruksi Paulus terbatas dan sementara dalam penerapannya. Dapat dimengerti bahwa Paulus sedang berbicara tentang kebiasaan masyarakat, bukan kebiasaan yang diperintahkan Tuhan untuk gereja. Inilah alasan mengapa diyakini bahwa pertama, masalah berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Saran Paulus, perhatikan baik-baik pujian Paulus saat dia memulai. Saya sangat senang saudara-saudari, karena kalian selalu mengingat saya dan tetap mengikuti semua ajaran yang sudah saya sampaikan. 1 Korintus 11 ayat 2. Jika mengenakan kerudung saat berdoa atau bernubuat adalah sesuatu yang diwajibkan bagi perempuan Kristen, karena itu adalah hukum Allah dan bukan kebiasaan sosial. Tampaknya aneh bahwa ia akan memulai dengan memuji mereka karena memelihara tradisi kerasulan, padahal sebenarnya tidak. Apa yang gagal mereka pertahankan bukanlah tradisi kerasulan, tetapi sesuatu yang lain. Komentar Paulus, sebaliknya, waktu perempuan berdoa atau menyampaikan pesan dari Roh Allah, dia harus memakai kerudung. Kalau tidak, berarti dia tidak menghormati suaminya sebagai kepala. Karena tidak pantas seorang perempuan melakukan kedua hal itu tanpa kerudung. Hal itu memalukan sama seperti perempuan yang digundul kepalanya. Jika kalian perempuan tidak mau memakai kerudung, sekalian saja potong rambutmu pendek seperti laki-laki. Tetapi kalau kalian malu berambut pendek atau gundul, maka pakailah kerudung. 1 Korintus 11 ayat 5-6. Paulus berpendapat atas dasar jika itu memalukan. Jika tidak memalukan bagi seorang perempuan untuk memiliki rambut yang dicukur seperti halnya beberapa budaya, maka argumen Paulus di sini tidak berlaku. Dia jelas mendasarkan argumennya pada sikap budaya zaman mereka, bukan pada apa wahyu kehendak Tuhan tentang masalah ini. Argumen Paulus bergantung pada apa yang dianggap memalukan dalam masyarakat mereka. Banding Paulus, perhatikan baik-baik seruannya terhadap kepatutan. Pikirkanlah sendiri, apakah pantas seorang perempuan berdoa kepada Allah dalam pertemuan jemaat tanpa memakai kerudung? Dia bertanya apakah itu pantas. Sekali lagi, itu beralasan dari rasa kepantasan budaya, yaitu apa yang dianggap pantas atau memalukan dalam budaya mereka. Ketika itu adalah masalah kehendak Allah, Paulus menggunakan otoritas kerasulannya untuk memerintah, bukan meminta orang untuk menilai di antara kamu sendiri, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Seruan Paulus didasarkan pada penilaian mereka sendiri, bukan kehendak Tuhan. Kesimpulan Paulus, sekarang perhatikan kesimpulannya ketika semua telah dikatakan dan dilakukan di dalam 1 Korintus 11 ayat 16. Tetapi jika ada orang yang nampaknya suka bertengkar, kami tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Begitu juga dengan gereja-gereja Tuhan. Paulus berusaha untuk menalar dengan mereka berdasarkan hal-hal apa yang pantas menurut budaya mereka. 1 Korintus 11 ayat 6 dan ayat 13. Dia juga bernalar berdasarkan apa yang pasti selaras dengan prinsip-prinsip kitab suci. Misalnya, yang menjadi kepala manusia. Misalnya, penundukan malaikat. Tetapi dalam analisis terakhir, jika ada orang yang ingin berdebat, itu bukan kebiasaan apostolik atau kebiasaan gereja. Itu adalah masalah budaya di mana Paulus berusaha memberikan nasihatnya, baik para rasul maupun gereja Allah,
tidak memiliki kebiasaan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Jadi Paulus berurusan dengan kebiasaan sosial yang penting bagi saudara-saudara di Korintus, tetapi penerapannya terbatas dan sementara. Pemahaman ini ditegaskan lebih lanjut dengan menjawab pertanyaan ini. Apakah para perempuan bernubuat dan berdoa dengan kepala terbuka di pertemuan orang-orang kudus atau di tempat-tempat umum seperti pasar? Sebagian besar berasumsi bahwa masalah tersebut melibatkan perilaku perempuan di pertemuan jemaat. Bukti ini menunjukkan masalah yang berkaitan dengan perilaku di publik. Pertanyaan Paulus. Perhatikan dengan seksama pertanyaan Paulus nanti dalam pembahasannya. Pikirkanlah sendiri, apakah pantas seorang perempuan berdoa kepada Allah dalam pertemuan jemaat tanpa memakai kerudung? 1 Korintus 11 ayat 13. Pertanyaan ini menyiratkan jawaban tidak. Tetapi jika mereka ditanya tentang perempuan dalam pertemuan jemaat di Korintus, mereka akan menjawab iya. Karena nampaknya perempuan Yunani menyembah di kuil dengan kepala terbuka. Namun di Korintus memalukan untuk melepaskan kerudung di tempat umum. Jawaban tidak atas pertanyaannya masuk akal hanya jika dia merujuk pada perilaku di tempat umum seperti pasar dan bukan pada pertemuan jemaat. Perhatian Paulus. Perhatikan baik-baik pernyataan Paulus setelah mengakhiri diskusinya. Dalam hal berikut ini, perbuatan kalian tidak terpuji sebab pertemuan-pertemuan kalian tidak menghasilkan hal baik, tetapi justru yang tidak baik. Karena pertama, saya mendengar bahwa waktu kalian berkumpul, masih ada perpecahan di antara kalian, dan saya pikir berita itu ada benarnya. 1 Korintus 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Pada ayat 17, ia mulai membahas hal-hal yang berkaitan dengan pertemuan seperti penyalahgunaan perjamuan Tuhan dan pelaksanaan karunia roh. Hal-hal yang dibahas sebelumnya seperti makan daging yang dipersembahkan untuk berhala dan perempuan yang bernubuat dengan kepala terbuka adalah masalah perilaku di luar pertemuan ibadah orang-orang kudus. Paulus tidak mulai membahas hal-hal yang berkaitan dengan pertemuan ibadah sampai ayat ke-17. Perintah Paulus. Perhatikan baik-baik perintahnya mengenai perempuan dalam pertemuan ibadah. Hendaklah kaum perempuan berdiam diri dalam pertemuan ibadah. Para istri tidak diizinkan langsung berbicara karena mereka berada di bawah pimpinan suami masing-masing, seperti yang dikatakan dalam hukum Taurat. Kalau seorang istri ingin menanyakan sesuatu, hendaklah dia bertanya kepada suaminya di rumah, karena tidak sepatutnya perempuan berbicara di dalam ibadah. Kalau ada di antara kalian yang tidak senang dengan ajaran-ajaran saya tadi, ingatlah bahwa bukan kalian yang pertama menerima ajaran dari Allah, dan bukan kalian saja yang menjadi pengikut Kristus. Biarlah kalian mengikuti kebiasaan jemaat Kristus di tempat-tempat lain juga. Kalau kamu merasa dirimu mempunyai kemampuan rohani untuk menyampaikan pesan Allah atau dituntun oleh roh Allah, tentu kamu sependapat bahwa perintah-perintah yang saya tuliskan di atas berasal dari Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 34-37. Karena memalukan bagi perempuan untuk berbicara di pertemuan ibadah, tidak mungkin Paulus dalam pasal 11 mengatakan bahwa perempuan dapat bernubuat di pertemuan ibadah selama mereka mengenakan kerudung. Perempuan tidak boleh bernubuat di pertemuan ibadah baik berkerudung maupun tidak. Sebagai kesimpulan, saat memahami keadaan yang mendorong diskusi Paulus, perempuan Kristen melepas kerudung mereka di tempat umum untuk berdoa dan bernubuat. Mungkin mereka yang memiliki karunia bernubuat merasa bebas untuk mengabaikan norma-norma masyarakat. Meskipun tidak dianggap memalukan dalam masyarakat Korintus untuk melakukannya di pertemuan ibadah, itu memalukan bagi seseorang perempuan untuk melepaskan kerudung di tempat umum seperti pasar. Keadaan di Korintus tampaknya serupa dengan yang terjadi di beberapa negara Muslim, di mana perempuan Muslim akan menutupi wajah mereka ketika mereka berjalan di depan umum.
namun seringkali melepas kerudung ketika memasuki rumah pribadi atau toko yang melayani perempuan. Paulus berusaha mendorong mereka untuk bertindak selaras dengan kebiasaan zaman mereka. Adat istiadat yang selaras dengan prinsip-prinsip kitab suci tentang hal kepala dan juga ketundukan. Tetapi dia mengakui bahwa penutup kepala bukanlah kebiasaan para rasul atau pertemuan ibadah. Jadi kata-katanya tentang perempuan dan kerudung itu sendiri terbatas dan sementara di dalam penerapannya. Jadi itu bukan suatu kewajiban. Tetapi gagasan untuk menghormati adat istiadat masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip kitab suci tentu saja berlaku universal dan permanen bagi orang-orang Kristen yang berusaha memuliakan Tuhan di dunia ini. Seperti yang Paulus tulis di pasal sebelumnya, terhadap keberatan itu saya menjawab, apa saja yang kita lakukan, baik makan atau minum atau hal yang lain, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah. Tetapi janganlah melakukan sesuatu yang dianggap salah baik oleh orang Yahudi, orang bukan Yahudi, maupun saudara seiman dalam jemaat Allah. Itulah sebabnya saya selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang dalam segala hal. Artinya saya berusaha mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, agar mereka dapat menjadi pengikut Kristus dan diselamatkan. 1 Korintus 10 ayat 31 sampai ayat 33. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat bahwa pemaparan Paulus tentang masalah kerudung itu clear, gamblang, bahkan jelas sekali. Jadi itu adalah berkaitan dengan konteks budaya, bukan atas kehendak Allah. Jadi dengan demikian kita dapat membedakan mana yang bersifat suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, atau itu hanyalah konteks budaya yang sifatnya adalah sementara belaka, sehingga itu akhirnya tidak bisa dijadikan sebagai suatu kewajiban. Kiranya setiap diri kita yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi jelas, sehingga tidak ragu-ragu dan kemudian tidak merasa berdosa kalau tidak memakai kerudung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu dan menyertai selalu. Shalom.